Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doyan Plesiran Nusantara. Di pagi ini, tepatnya pukul 6:10, aku akan trip mengunjungi salah satu tempat wisata yang berada di Sukabumi. Perjalanan dimulai dari kota Karawang. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku akan kasih bahan bakar dulu ya buat si hitam. Ini sengaja ya aku isi bensin sebelum masuk tol, karena di tol itu nggak ada sel. Di sini aku langsung masuk ke jalan tol Karawang Barat yang menuju ke arah Jakarta dan Bogor. Di tol Karawang Barat itu ada dua tujuan ya teman-teman, yang ke kiri itu arah ke Cikampek atau Bandung. Jadi teman-teman jangan salah masuk ya. Oh ya, tadi untuk ngetep pertama di gerbang tol Karawang Barat yaitu 17.500. Oke, di sini langsung aja gabung ke tol Jakarta Cikampek ya. Untuk kondisi lalu lintasnya sendiri nggak terlalu padat, ini lumayan lancar. Padahal ini aku pergi pada hari weekend, namun karena masih pagi jadi kondisi lalu lintas juga masih lumayan lancar ya. Nah, nanti saat ada persimpangan itu yang ke arah kanan itu ke Jakarta, sedangkan kiri itu kita pilih yang ke lingkar Bogor. Sedangkan yang ke kanan itu ke Lingkar Dalam dan ke Cawang ataupun Tanjung Priuk. Nah, ini memasuki ruas tol Jalan Jagorawi ya teman-teman. Di sini untuk jalurnya itu masih sama dengan jalur ke arah puncak ya. Dan lalu lintas di ruas tol Jagorawi juga masih lumayan lancar ya teman-teman. Oke, di sini kita masih ambil ruas jalur kanan. Kalau yang ke kiri itu untuk lajur keluar ke Ciawi, Puncak, dan Bogor. Setelah melewati jalur keluar ke Puncak, ini makin sepi aja ya teman-teman untuk jalannya. Nah, setelah exit tol Sukabumi, kita ambil arah kiri ke arah Cibadak atau Pelabuhan Ratu. Kalau yang ke kanan itu ke arah Parung Kuda. Ambil arah barat daya menuju Jalan Jakarta, Cibadak, Jalan Raya Bogor, Sukabumi. Terus di Jalan Raya Bogor, Sukabumi sejauh 17 km. Dan ini untuk patokan beloknya ya teman-teman. Ini sebelah kanan ada masjid, ini adalah daerah Pasar Cibadak. Nanti ambil arah yang ke kiri. Kalau yang lurus itu ke kota Sukabumi. Dan buat teman-teman yang naik kendaraan umum, di sini juga teman-teman bisa langsung naik angkot untuk menuju ke situ gunungnya. Jadi naiknya dari Pasar Cibadak ini ya teman-teman. Karena ini masih pagi, jadi nggak terlalu macet untuk jalanannya. Kalau udah siang atau sore, dipastikan di Pasar Cibadak ini kendaraan akan penuh dan macet total. Karena di pertigaan tadi merupakan jalan titik temu dari arah kota Sukabumi. Oke, aku ini udah sampai di Tugu Selamat Datang, Kecamatan Kadudampit. Berarti ini artinya sudah dekat dengan situ gunung, karena situ gunung sendiri berada di Kecamatan Kadudampit. Untuk kondisi jalannya ini bagus ya teman-teman, ini udah aspal dan mulus. Namun agak sempit aja ya untuk jalannya dan agak menanjak, maklum karena di pegunungan jadi jalannya pun itu menanjak. Setelah 400 meter, Anda akan sampai di tujuan. Dan ini untuk angkot, ini berhenti di sini ya. Angkotnya angkot merah untuk menuju ke situ gunung. Udah nyampe. Wow, macet. Antri tiket.
Oke, ini kita sudah sampai di loket masuk Situ Gunung ya. Siang. Berapa orang? 3 dewasa, 1 anak-anak. 106 ribu. 3 orang. Anak kecil berapa, Pak? 32 per orang. Sama aja ya. Ribu. Ini udah parkir ya? Ini danau air terjun mah udah bebas, tinggal masuk, terkecuali yang jembatan sebelah Oh, kiri yang loket. jembatan itu bayar Kalau lagi. yang Orangnya Flying Fox, 32 pas masuk kendaraan ada asuransinya semua. kalau yang Flying Fox di mana? Nih sebelah kiri semua. Itu bayar lagi juga. Iya itu mas swasta udah Iya sih. pengelola. Monggo. Ke arah kiri. Bu. Oh ya, dari pintu masuk harusnya tadi langsung belok ke kiri ya untuk beli tiket ke Situ Gunungnya. Atau jika teman-teman ingin pakai jasa ojek minta dibelikan itu juga bisa ya dari sini. Tapi aku akan langsung aja membawa mobil sendiri nanti diparkirkan di sana karena di sana juga ada tempat parkirnya. Untuk jaraknya sendiri dari loket masuk tadi sekitar 3 menit ya menuju ke tempat pembelian tiket Situ Gunung. Jadi loket masuk tadi itu belum termasuk tiket Situ Gunung. Katanya itu beda ya. Untuk yang loket masuk tadi yaitu Rp32.000 per orang. Itu hanya untuk masuk ke danau aja ya teman-teman dan ke air terjun. Sedangkan kalau mau ke jembatan gantung dan Flying Fox itu beda lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area pembelian tiket jembatan gantung. Ini untuk tempat parkirnya itu masih ke bawah. Oke, kita ikuti aja mobil putih yang di depan karena dia juga sama ya. Dia akan parkir dan membeli tiket jembatan gantung. Dan ternyata di sini udah rame banget ya teman-teman dan motor juga banyak ya parkir di sini. Untuk cuacanya sendiri di sini nggak mendung dan nggak cerah juga, jadi sedang ya. Langitnya juga nggak cerah, tapi juga nggak mendung. Oke, ini aku sudah nyampe di Tugu Selamat Datang Jembatan Gantung Lembah Purba. Ini langsung lurus saja ya ke bawah untuk parkir mobil, sedangkan parkir motor itu belok ke kanan. Dilarang parkir di bawah pohon kumaha. Wow, ternyata parkiran mobil ini udah penuh banget ya teman-teman. Di sini juga nggak ada tukang parkir yang ngarahin, jadi kita nyari tempat parkirnya sendiri. Dan akhirnya si Tampun diparkirkan di sini. Untuk area parkirnya juga lumayan luas banget ya teman-teman di sini. Jadi untuk tiketnya itu ada beberapa jenis ya. Ada jalur kuning itu 75.000, itu hanya mendapatkan welcome drink, jembatan gantung, curug sawer, dan balkoni resto. Sedangkan jalur hijau atau VIP itu 100.000. Fasilitas yang didapatkan itu kendaraan shelter, akses keranjang sultan, dan yang lainnya itu sama dengan yang jalur kuning. Sedangkan untuk Flying Fox dan ekspedisi Lembah Purba itu beda lagi ya teman-teman harganya. Dan di sini saya membeli paket yang jalur hijau atau VIP yaitu 100.000. Kita ambil paket yang 100. Oke Kak. Ya nanti kita ini terus kita tracking sampai sendiri. Kalau dari sini jalan ke depan sampai kita di depan ada motor atau mobil tinggal naik aja. Oh iya. Nggak bayar lagi ya? Jembatan ini boleh diajarin. Tapi sini tangannya. Ya udah boleh berdua jas hujan Bu, persiapan. Nah dari tempat pembelian tiket tadi kita berjalan kaki sekitar 200 meter ke tempat kendaraan shelter ya. Jadi nanti ada antar jemput mobil atau motor. Nah sebelum menuju shelter kendaraan kita isi perut dulu ya, memakan gorengan dulu. Nah di sekitar area pembelian tiket juga terdapat warung-warung makan. Di warung ini menawarkan berbagai makanan ringan ataupun berat ya. Oke, setelah isi perut kita lanjut lagi berjalan kaki menuju ke kendaraan shelter.
Nah itu dia di depan udah ada yang standby. Untuk kendaraan shelternya itu ada kendaraan roda 2 atau motor. Sedangkan kalau ingin naik mobil itu kita nungguin ya, karena untuk mobil itu terbatas. Mobilnya biar rame-rame ya. Ya. Sini. Siapa ini? Sini nak. Dan ini dia teman-teman angkutan mobil yang dipakai untuk mengantar ke balkoni resto menuju ke jembatan gantung terpanjangnya. Jadi kita bebas memilih bisa pakai mobil ataupun menggunakan ojek motor. Dan ini aku udah sampai di balkoni resto untuk mengambil welcome drink yang sudah disediakan. Ini menu welcome drinknya ada rebusan singkong dan pisang, serta itu airnya ada air teh hangat dan air jeruk. Oke, aku akan langsung nyari tempat untuk menikmati welcome drinknya ya teman-teman. Jadi selain kita bisa menikmati santapan welcome drink, di sini juga menyediakan sarapan buat teman-teman yang ingin pesan makanan. Udah sini aja. Sini gue pegangin. Dapat welcome drink, ada pisang, singkong, alias sampe. Oke, setelah selesai menyantap welcome drink, langsung aja masuk ke jalur hijau untuk explore destinasi pertama, yaitu ke Jembatan Kuning atau jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Ini berapa meter jalannya? Ini berapa meter? Iya, anjir serem euy. Wanita ini. Dicap dulu nak, dicap dulu. Oke, di sini ada petugas yang akan mengecek tiket kita ya teman-teman. Oh, ini belum dipasang. Nah, tunggu ibu ya nak. Silakan masuk kakak. Ini belum dipasang lagi Pak Mak. Ala gayanya. Ala. Ya Allah, ini teh tuh aku bawa-bawa. Pak, aku nitip di sini ya, Pak. Apa? Oh, Ya, kasih ya Pak. Wih. Ih, goyang-goyang guys. Dan di sini juga kita akan dipasang seatbelt untuk pengaman ya teman-teman. Seatbelt ini fungsinya jika terjadi darurat langsung aja dikaitkan ke sisi kiri atau kanan yang terdekat dari kita. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai jalan di atas jembatan gantungnya ya teman-teman. Oh ya, jembatan gantung Lembah Purba ini memiliki panjang 535 meter dan lebarnya yaitu 1,8 meter. Untuk tingginya sendiri lebih dari 100 meter ya teman-teman. Dan terbayang ya, saya juga agak deg-degan nih untuk melewati jembatan gantung ini karena saya juga agak takut ketinggian. Oh ya, jembatan gantung Situ Gunung ini juga merupakan jembatan terpanjang se-Asia Tenggara ya teman-teman. Epic. Wih, Mantap. Ayo kita bekerja. Wih, tapi keren. Tapi keren.
Asli saya deg-degan dan takut banget untuk melewati jembatan gantung ini, tapi demi keindahan yang luar biasa saya lawan rasa takut itu. Buat teman-teman yang takut ketinggian wajib coba datang ke jembatan gantung Situgunung ini ya teman-teman, karena pasti akan hilang rasa takutnya setelah melihat keindahan yang luar biasa ini. Asli guys, ini sebenarnya tegang banget aku teh. Asli panjang bener. Aslinya mah gemeter ini. Karena saya takut jadi rasanya ini nggak nyampe-nyampe ya teman-teman, serasa panjang bener. Karena jembatan gantung Situgunung ini berada di tengah hutan dan nggak jauh dari kawasan Gunung Gede Pangrango, jadi pemandangannya sangat indah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya finish juga ya teman-teman. Kita beristirahat dulu sejenak di sini. Selanjutnya yaitu menuju ke Curug Sawer dan Keranjang Sultan. Nah, kalau teman-teman mau ekspedisi Lembah Purba, ini dari sini ya teman-teman. Karena saya nggak ambil paket ini, jadi saya nggak ke air terjun Lembah Purbanya. Nah, ini untuk jalurnya ke arah kiri ya untuk ke Lembah Purba. Lapor dulu di sini di base campnya, nanti akan dipandu oleh gate-nya dan wajib menggunakan gate ya, nggak boleh sendiri untuk ekspedisi Lembah Purbanya. Mungkin nextnya aku akan coba explore ekspedisi Lembah Purba. Nah, katanya di ekspedisi Lembah Purba ini ada air terjun yang sangat eksotis dan tersembunyi, makanya kita nggak boleh untuk mengunjunginya sendiri ya teman-teman, karena sangat berbahaya. Oke, karena saya tidak akan melakukan ekspedisi Lembah Purba, maka selanjutnya akan explore ke Curug Sawer. Ini jalan menuju ke Curug Sawer ya teman-teman, itu berupa turunan, jadi nggak ada nanjak. Dan hati-hati juga saat melangkah, karena kalau musim hujan ini bebatuannya cukup licin ya. Dan sebelum sampai ke Curug Sawer, di sini juga tersedia warung-warung buat teman-teman yang lapar, bisa isi perut dulu. Di sini lengkap, ada makanan ringan ataupun makanan berat. Di sini juga disediakan toilet ya. Nah, untuk menuju ke Curug Sawer dari warung-warung itu nyebrang ke jembatan, kayak menuju ke resto gitu. Kesini ya, masuk dulu ke resto. Mungkin ini sengaja dimasukin dulu biar pada jajan dulu. Nah, dari jembatan yang keluar resto ini, teman-teman langsung aja ke arah kiri ya, untuk menuju ke Curug Sawernya. Jembatan di mana itu? Itu apa jembatannya? Yang lama. Dan jembatan yang di kanan itu dipakai buat wisatawan yang hanya membeli tiket 32.000 yang di pintu masuk. Jadi hanya bisa menikmati air terjun dan danau aja, nggak ada fasilitas lain. Gemericik suara air terjun pun sudah mulai kedengeran ya teman-teman. Ini tandanya air terjunnya sudah dekat. Nah, itu di sebelah kanan ada alat penyewaan river tubing. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya bisa tanyakan aja untuk menyewanya. Dan ini yang sebelah kiri menuju ke Curug Sawer. Udah kelihatan ya curugnya. Untuk pengunjungnya sendiri lumayan banyak ya. Ini terlihat banyak sekali pengunjungnya.
Di area Curug Sawer ini kita dilarang berenang karena aliran airnya cukup deras. Dan tersedia jembatan juga untuk spot foto. Itu di bawahnya juga ada yang turun ternyata, namun nggak boleh berenang ya, hanya bermain air sedikit karena alirannya lumayan deras. Untuk airnya jernih banget ya teman-teman. Ini aku akan mendekat ke air terjunnya, namun hati-hati, ini batunya sangat licin karena berlumut dan jarang diinjak ya. Ini debit airnya sangat deras banget dan untuk airnya jernih banget ya teman-teman, itu warnanya aja hijau. Nah, di sini juga bisa dijadikan sebagai spot foto jika teman-teman nggak ingin turun ke bawah. Namun jika pengen lebih sepi dan mendekat ke air terjun, teman-teman bisa turun ke bawah kayak aku tadi ya. Tapi hati-hati karena batunya sangat licin. Tapi di sini juga udah bagus sih di jembatan. Oke, setelah tadi selesai explore Curug Sawer, aku akan lanjut ke Keranjang Sultan. Ini arahnya ke kiri dari resto tadi ya. Untuk jembatan merah dan arah keluar juga sama, arahnya ke kiri. Tidak ada masih doang. Dapat nanti. Oh ya, selain toilet di sini juga ada musola yang lumayan besar ya. Ini letaknya deket antrian Keranjang Sultan. Nah, bagi yang nggak pengen naik Keranjang Sultan, untuk arah keluar itu yang lurus ya, ada tanda panah. Sedangkan untuk Keranjang Sultan belok ke kanan, ikut antrian. Nah, di sini saya akan mencoba naik Keranjang Sultan, jadi ikut antrian. Antriannya lumayan banyak ya teman-teman. Ini lagi air. Muternya dari mana ke mana? Dari sini ya? Sini ada. Oke, setelah tadi lumayan lama mengantri sekitar 20 menitan ya untuk menunggu naik ke Keranjang Sultan. Sekarang giliran aku dan rombongan aku untuk naik Keranjang Sultan. Yang mana? Aku nggak mau sendiri. Udah yang ini berarti. Kirain mau. Satu kali jalan Keranjang Sultannya muat 4-5 orang ya. Ya.
Jembatan Merah. Ini trekking lagi menuju ke Jembatan Merah. Dari Keranjang Sultan menuju ke Jembatan Merah harus trekking kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman. Jika teman-teman nggak ingin trekking bisa langsung naik ojek dari Keranjang Sultan sampai ke parkiran. Udah selesai. Sudah dulu lah. Kita ambil nafas. Ayo. Oke, aku akan nyebrangin Jembatan Merah untuk menuju ke penjemputan kendaraan atau menuju jalan keluar. Jembatannya emang gak sepanjang yang Jembatan Kuning dan gak setinggi Jembatan Kuning, tapi di Jembatan Merah ini lebih sempit ya teman-teman. Tunggu ibu nak. Ayo jalan. Dan ternyata menurut saya Jembatan Merah ini lebih serem ya daripada yang Jembatan Kuning, meskipun ini jaraknya lebih pendek. Rasanya tuh makin ke tengah guncangannya semakin kerasa banget, agak miring-miring gimana gitu. Jaring-jaringnya pun lebih carang yang Jembatan Merah ya teman-teman, jadi ke bawah itu akan lebih jelas. Jadi agak ngeri ya kalau lihat ke bawah, kelihatan jurang banget. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah dari Jembatan Merah langsung aja ke arah keluar ya. Kita trekking lagi menuju ke jemputan kendaraan. Dari Jembatan Merah paling trekking sekitar 10 menit untuk sampai ke jemputan kendaraan. Nah di sini juga ada warung-warung lagi ya. Ini ada petunjuk untuk jemputan kendaraan weekend itu masih 120 meter lagi, sedangkan kalau weekday jemputannya di sini ya. Jadi karena ini saya datang ke sini weekend, jadi untuk jemputan kendaraan masih jalan lagi lurus sekitar 120 meter lagi. Dan nanti dari jemputan kendaraan akan langsung diantar ke tempat parkiran mobil. Kalau mau istirahat dulu sambil ngopi-ngopi menikmati pemandangan alam, bisa berhenti dulu ya di sini, tempatnya juga lumayan enak. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya tentang review suspension brake atau jembatan Situ Gunung yang merupakan jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Oh ya, jadi biaya tiket masuk yang saya keluarkan yaitu Rp132.000 per orang, itu sudah termasuk kendaraan jemputan dan parkir ya. Oke, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. See you next trip.